Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita bisa berjumpa kembali lewat video pembelajaran. Dikarenakan kondisi COVID-19, ya walaupun trennya masih sedang menurun pada saat ini, tapi bukan berarti COVID sudah menghilang dari peredaran, ya, masih ada. Dan oleh sebab itu anak-anak harus waspada, terus selalu jaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan dimanapun anak-anak berada. Oke, pada kesempatan yang baik ini saya akan berusaha untuk menjelaskan materi pemrograman dasar. Kita masuk ke materi fungsi, ya. Setelah kemarin kita belajar mengenai array, hari ini atau kesempatan ini kita belajar mengenai fungsi. Oke, fungsi atau function atau metode. Anak-anak pasti sudah pernah tahu fungsi sebelumnya, kan ya. Mungkin seperti ini, ya. Dulu pada saat SMP, fx sama dengan x plus 5, katakanlah seperti itu. X plus 5. Dengan X ini biasanya biasanya begini, ya. Di soal matematika biasanya yang anak-anak menemui fx sama dengan X plus 5. Carilah nilai X, carilah nilai Y apabila X sama dengan 2. Seperti itu biasanya, ya. Dengan kata lain, nilai Y ini sebenarnya hasil dari suatu fungsi. Sementara X ini adalah inputan. Maka dapat kita simpulkan bahwa suatu fungsi itu terdiri dari inputan X, kemudian fungsi itu sendiri, fungsi, dan satu lagi outputnya, ya. Output dari ini, Y-nya ini. 2 ditambah 5, jadi 7. Nilai Y sama dengan 7. Dari seperti ini apa sih kegunaannya? Yang pertama tentunya untuk menghemat, gitu, ya. Karena kan nggak mungkin dalam suatu soal guru harus menuliskan fx berkali-kali, fx ini apabila diketahui fx sama dengan x plus 5, carilah nilai x sama dengan 2. Nah, dalam soal anak-anak kan biasanya ditemui soal ditulis satu kali saja, kemudian nilai yang akan dicari ini diulang-ulang sebagai soalnya, gitu kan. Nah, jadi bisa menghemat suatu penulisan. Terus dalam suatu pemrograman itu juga bisa dimasukkan. Dalam suatu pemrograman kita mengenal biasanya akronim sebagai itu, ya, DRY. DRY itu kepanjangan dari don't repeat yourself. Atau ada juga yang menyebut don't ruin yourself. Artinya jangan merepotkan dirimu sendiri. Dalam konteks ini kita biasa menyebutnya jangan mengulang-ulang apa yang merepotkan kita, gitu, ya. Ya sama, sebetulnya fungsi atau kegunaan dari suatu fungsi ini yaitu untuk mempersimpel atau menyederhanakan program yang akan kita buat nantinya. Gitu. Sebenarnya dalam C++ kita itu sudah difasilitasi oleh suatu fungsi yang tersedia di dalam C++ itu. Misal dalam matematika kita mengenal istilah trigonometri, itu, ya, ada sinus, kosinus, tangen, kotangen, seperti itu, ya. Oke, katakanlah dalam trigonometri kita mengenal sin, kos, tan, dan yang terakhir ada kotan, ya, dan kemudian ada kotan. Sebetulnya di dalam pemrograman C
untuk perhitungan sin kostan kotan ini sudah difasilitasi oleh C++ itu sendiri. Jadi sudah dibuatkan fungsi oleh C++ yang mana tentu tujuannya untuk mempermudah user atau agar user tidak bingung lagi untuk mencari persamaan dari suatu sin kostan itu ya. Nah, di dalam C++ fungsi dari sin kostan ini tadi dimasukkan ke dalam suatu fungsi yang biasa kita sebut sebagai standard library atau library standard. Biasanya berupa perhitungan seperti itu. Standard library ini kalau kita tahu sebetulnya mencakup yang file-file di include di awal itu loh, di atas header itu loh. Yang biasa kita kenal atau yang sudah kita kenal sebagai contoh IOStream itu ya. IOStream itu di dalamnya ada yang seperti untuk menampilkan atau memasukkan suatu karakter di terminal. Yang kita tahu ya ada cin, kemudian ada cot seperti itu ya, IOStream. Terus kalau fungsi ini tadi yang sin kostan ini tadi masuknya kemana Pak? Nah ini ada fungsi sendiri, ada include sendiri. Oke, kita biasanya menggunakan simat ini ya. Nah, untuk fungsi-fungsi sin kostan masuknya ke dalam header simat ini. Oke, langsung saja kita coba aplikasikan penggunaan dari fungsi sin kostan ini ke dalam program ya. Oke. Di komputer Bapak ini menggunakan compiler dev C++, betulnya sama saja mau menggunakan CodeBlock, C++ atau Visual Studio. Yang berbeda hanya toolnya saja. Kalau semisal cara atau analogi programnya tetap sama. Oke, langsung saja ya. Bentar. Kita masukkan file preposisinya dulu. Preprocessor ada, karena kita menggunakan cot nanti ya untuk menampilkan, maka preprocessor IOStream harus kita masukkan IOStream. Kemudian karena kita mau menggunakan salah satu fungsi di CMath, maka preprocessor dari CMath juga kita masukkan ya, input CMath. Kemudian untuk mempermudah saja kita menggunakan namespace std. Namespace std, kegunaan dari namespace std ini agar kita tidak harus kayak menampilkan std.2 yang mengacu kepada fungsi cin dan cot yang ada di IOStream itu tadi. Jadi kita deklarasikan di awal, cukup satu kali pemanggilan. Oke, langsung saja main ini letak program utama, jadi body dari program. Di program, semua program utama yang kita tuliskan letaknya ada di fungsi main ini. Main sendiri sebenarnya suatu fungsi untuk mengeksekusi suatu program dalam sebuah file. Oke, karena kita mau menampilkan, katakanlah misal gini, fungsi CMath tadi ya, Bapak lupa. Fungsi CMath itu sebetulnya ada banyak di dalamnya. Nah, sebagai referensi kalian mungkin bisa dibuka ini ya, c++.com. Di sini ada banyak sekali referensi mengenai C++. Dari misal sebagai library-nya ini ada banyak, ada math, ada stdio. Kemudian apabila kita klik misal katakanlah math ini ya, diklik, di bawahnya ini ada banyak sekali fasilitas-fasilitas fungsi yang ada di dalam file preprocessor CMath itu tadi. Nah, misal ini sin, kemudian square, tan, square ini akar kuadrat ya, mencari akar kuadrat. Oke, kita pakai square inilah coba ya sebagai contoh ya, akar kuadrat. Nah, ini sintaks penulisannya di dalam program sqrt. Inputan kita seperti yang sudah kita jelaskan tadi, ini ada inputannya ya. Jadi ini nanti dimasukkan ke inputan ini. Kalau kita memasukkan inputan ini tentu kita butuh wadah ya. Seperti yang sudah dijelaskan kemarin, kalau kita butuh wadah berarti kita butuh suatu variabel.
variabel untuk mewadahi itu ya. Maka kita di sini kita tulis, katakan karena kita mau memasukkan angka, maka tipe data yang digunakan adalah integer, katakanlah x gitu ya. Jadi variabel x dengan tipe data integer. Kemudian kita menampilkan menghitung akar dari x. Tentu kita memasukkan nilai dari x-nya ya, sin x. Ini aja ya, gampang analisa. Oke. Terus tentu kita tampilkan lagi outputnya. Cot akarnya adalah 2. Nah, yang tadi oke, sintak ini tadi ya. Sintak ini tadi square, karena kita mau mencari akar, kita masukkan ke sini sqrt dalam kurung x ya. Kebetulan variabelnya sama-sama x, jadi kita tulis x saja. Kita tutup, jangan lupa titik koma. Oke, sudah kita bisa eksekusi ya. Kita coba, kita compile and run. Kalau di code block sama saja ya, compile and run yang gambarnya gear sama play, tombol play hijau itu ya kalau di code block. Kita coba, apakah ada yang salah? Nah, oke, kalau semisal ada pesan error seperti ini, jangan panik. Kita coba analisa di sini ya. Misal, no operator. Operator ini ya apa? Arahnya ini ya. Kalau chot kan berarti kita mengeluarkan kan? Mengeluarkan, berarti arahnya begini ya. Sama seperti atasnya. Oke, kita coba lagi. Nah, oke. Sudah ya, menghitung. Kelihatan nggak? Kelihatan kan? Menghitung akar dari, oke kita besar. Menghitung akar dari x. Menghitung akar dari x. Misal katakanlah 4. Berarti akarnya berapa? Akar dari 4 berapa? 2 kan? Harusnya 2. Nah, akarnya adalah 2. Ada fasilitasnya kan sebetulnya, misal akar gitu ya. Lagi misal kita cari apa lagi ya. Oke, kita buka lagi yang C++ tadi. Kita cari misal akar kuadrat ya. Suatu bilangan mau dipangkatkan gitu ya. Sintaknya begini. Double ini tipe data, terserah kita sebetulnya kita mau pakai double atau mau pakai integer. Kalau integer sudah cukup ya integer saja, nggak apa-apa. Misal ini ya. Berarti sintaknya kan gini. Ini ada B misal 2 pangkat 3 gitu ya. Bilangan base itu kan yang 2 ini yang di bawahnya. Kemudian bilangan eksponen itu perpangkatan di atasnya ini ya. Oke, coba kita langsung pakai ke programnya ya. Kita langsung pakai ke programnya. Oke, ini. Oke, berarti gimana kita menulisnya? Gampang saja. Ini, jadi kita punya 2 variabel. Misal katakanlah variabel x dan variabel y dengan nilai tipe data masih sama integer ya. Di sini kita ganti misal bilangan base. Chain kita copy, kita ganti bilangan eksponen. Tipe datanya berubah ke y berarti ya. Karena x kan kita misalkan, misal di sini oke kita tulis lah. Misal x bilangan base dan y bilangan eksponen. Oke, di sini sudah ya. Jangan lupa kan penggunaan /2 ini, /2 ini. Jangan lupa harus dijelaskan ya untuk membuat
membuat komen di dalam satu line. Oke, kembali lagi ke sini. Bilangan base dengan variabel x dan bilangan eksponen dengan variabel y. Oke, kita ganti nilai x pangkat y adalah, kita merujuk lagi ke tadi ya, sintaksnya apa? Base tadi apa? X, eksponen tadi y. X, y berarti ya. Oke, ganti X, y. Langsung coba kita run. Apakah sudah betul? Kita tunggu. Udah keluar ya. Kelihatan kan ya bilangan base. Kita misal 2 pangkat 3. Misal base-nya 2, eksponennya 3. 2 pangkat 3 berapa? 8 ya, betul ya. Oke, coba kita coba lainnya. Misal 9, base-nya 9, eksponennya 2. Base-nya hasilnya berapa? 81 ya? Ya, 81. Oke, sudah kan? Gampang kan? Oke, ini kita memanfaatkan fungsi awal ya, fungsi yang sudah ada di C++. Oke, di pertemuan selanjutnya kita coba membuat fungsi sendiri ya. Oke, sekian untuk pelajaran kesempatan kali ini. Kita berjumpa di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.